Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, senang sekali kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dalam program live interaktif Bekal Seorang Muslim, Fatwa TV live dari Studio Jember. Dan di kesempatan kali ini tentunya kita mengundang Anda siapapun, pemirsa dan juga penyimak dimanapun berada untuk bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 0331544687, atau Anda juga bisa bergabung melalui website kami. Kirimkan pertanyaan Anda sesuai dengan segmentasi program. Silakan di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ganteng sekarang pakai batikan. Masya Allah. Dari kemarin juga pakai batik Ustadz. Oke. Gimana Ustadz ya perkuliahan akhir tahun? Alhamdulillah kita sudah akhir semester ini. Akhir semester. Pekan ini minggu tenang ya. Tapi yang tidak tenang Berarti dosennya. adakah minggu gelisah Ustadz? Yang gelisah dosennya ini. Masya Allah. Tapi Ustadz, kita insya Allah akan hadir bersama dengan pemirsa dan juga pendengar selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi kita sebelum mempersilahkan pemirsa dan juga pendengar untuk bertanya secara langsung, kita akan ikuti satu nasihat pembuka untuk kita bersama. Baik Ustadz. Baik, Barakallahu Mas. fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Banyak dari kita yang galau, bahkan jatuh sakit, depresi, karena kegagalan dalam urusan dunia. Bisnisnya meredup, karirnya misalnya stuck, tidak naik-naik, atau bahkan dia kehilangan sebagian harta, keluarga, dan jabatan yang dia miliki di dunia ini. Seakan semuanya telah berakhir dengan berakhirnya karir, dengan berakhirnya perdagangan dia. Padahal tidaklah demikian. Seberat apapun ujian dunia, maka itu hanya sesaat. Sepanjang-panjangnya ujian yang dialami oleh seorang muslim, maka semuanya akan segera berakhir dengan berakhirnya dunia atau kematian dia. Dan tidak akan berkepanjangan selanjutnya. Akan tetapi, ketika kita gagal, ketika kita merugi di akhirat, maka itu berarti merugi selama-lamanya, gagal selama-lamanya. Tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Adapun di dunia, kalaupun Anda telah gagal, Anda jatuh, maka masih ada kesempatan untuk bangkit. Untuk membuka kembali harapan. Ya, karenanya jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Dan jangan jadikan derita hari ini itu adalah akhir dari perjalanan Anda. Selalu bukalah harapan, optimisme, dan juga bukalah lembaran-lembaran baru dalam hidup Anda. Jangan terbelenggu dalam penyesalan masa lalu, rasa sakit karena terjatuh di hari kemarin, dan mungkin duka atau sedih karena kehilangan sebagian keluarga atau harta yang kita miliki di hari kemarin. Tetapi fokuslah Anda menatap hari esok. Optimis. Percayalah, gantungkan harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita satu doa yang diucapkan, untuk kita ucapkan di pagi dan di sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham. Alham itu galau karena takut memikirkan hari esok, was-was, gentar menghadapi hari esok yang kita semuanya tidak tahu apa yang terjadi. Dan terbelenggu dengan duka masa lalu. Tidak sepatutnya seorang muslim berada dalam dua kondisi itu. Seorang muslim harus optimisme, menatap jauh ke depan, membuka harapan,
dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selama masih memberi umur yang panjang, memberi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, pasti Allah telah menyiapkan untuk kita pintu-pintu sukses. Ya. Telah menyiapkan jatah rezeki yang cukup untuk mengantarkan kita hingga akhir hayat kita, bahkan melimpah. Karenanya optimisme itu adalah salah satu pedoman, salah satu prinsip hidup. Bahkan Nabi SAW memberikan satu warning kepada kita. Jangan sekali-kali engkau merasa tidak mampu, tidak berdaya menghadapi hari esok. Song-songlah hari esok itu dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Jangan engkau pula terbelenggu dengan hari yang lalu dengan mengatakan andai, kalau saja, jikalau. Tapi katakan qadarallah wa masya'afal. Itu sudah berlalu. Itu terjadi atas kehendak Allah. Maka biarlah berlalu. Tapi katakan kepada optimis dalam diri kita, walakin qadarallah wa masya'afal. Segera putus penyesalan masa lalu dengan mengatakan itu semua terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itu sudah menjadi suratan takdir. Pasti akan terjadi. Karenanya ista'in ihris ala ma yanfa'uk. Sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan adalah selalu optimisme, kuat semangat, energik, dan juga betul-betul memiliki harapan yang besar bahwa hari esok kita selalu cerah. Ihris ala ma yanfa'uk. Usahakan sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpimu. Dan wala ta'jaz, jangan pernah merasa tidak berdaya. Kenapa? Seorang muslim kekuatannya bukan dengan tenaganya, dengan nalarnya, dengan ilmu dan pengalamannya, bukan. Tetapi kekuatan dan keberhasilan seorang muslim karena dia dekat dengan Allah SWT. Dan Allah selalu membuka pintunya. Allah selalu menyambut hambanya yang datang dan kembali kepada Allah SWT. Karena itu tidak ada alasan untuk merasa tidak berdaya. Tidak ada alasan untuk merasa tidak kuasa. Seorang muslim selalu optimis bahwa dia pasti bisa. Karena Allah telah menjanjikan pertolongan untuknya. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau tolong agama Allah, Allah pasti tolong engkau. Karena itu optimis. Itu satu-satunya pilihan bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Atas satu nasihat membuka untuk kita semuanya. Semoga ini menjadikan kita sebagai muslim-muslim yang optimis Ustaz. Amin. Muslim berarti gak boleh gampang baper Ustaz ya? Baper kepada Allah SWT. Khusus kepada Allah Ustaz? Iya. Sekecil apapun rasa duka galau kita, adukan kepada Allah. Allah tidak pernah pilih-pilih. Oh kamu sepele kenapa mengadu kepada aku, kenapa berdoa. Sekecil apapun adukan kepada Allah. Cengenglah kepada Allah, tapi tangguh kepada sesama manusia. Nah, itu rahasianya Ustaz. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita akan sapa kembali sekali lagi, kami undang untuk pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda semua berada. Utamanya beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam RTVC atau Radio Televisi Islam Indonesia yang juga bergabung sore hari ini. Kita coba sapa, ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albin AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Silakan bagi pendengar radio yang sudah kita informasikan baru saja untuk bisa bergabung bersama kami baik di line telepon 0331 544 6087 atau kita tunggu Anda bergabung di jalur website dewanfatwa.com. Tapi Ustaz, kita akan sapa beberapa penanya kita yang sudah kita kumpulkan di meja redaksi. Ustaz, yang pertama dari saudara Ira Arya Ustaz di Depok, Jawa Barat. Bismillah Ustaz, izin menanyakan bagaimana hukum memberi makan atau uang kepada satpam di kompleks perumahan, dan hal ini sudah atas seizin pihak RT Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudari Ira ya. Ira Arya Ustaz. Ira Arya. Barakallahu fiik, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Idealnya seorang yang telah bekerja dalam sebuah lembaga atau instansi atau perusahaan, dia telah mendapatkan haknya. Karena hubungan kerja itu adalah hubungan yang imbal balik ya. Seorang karyawan memberikan jasanya, tenaganya, dan pemberi kerja akan memberikan insentif atau salary yang setimpal atau yang senilai. Dan itu terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga idealnya
dedikasi ya itu adalah kuncinya. Seorang karyawan, security ataupun yang lainnya harus dedikatif dalam menjalankan pekerjaannya tanpa pamrih karena dia telah mendapatkan hak yang seutuhnya. Ketika dia membuka ruang untuk menerima pemberian dari klien, dari masyarakat, itu potensi menyebabkannya pilih kasih. Ya, menyebabkan pilih kasih tidak adil. Sehingga dia melayani, menservis berlebih kepada orang yang sering memberinya dan acuh tak acuh dengan keluhan, dengan pengaduan warga yang tidak memberinya. Tentu ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Ini bentuk dari sikap yang tidak profesional. Namun kalau kemudian di lembaga atau di perusahaan atau di tempat bekerja itu ada mekanisme, ada aturan yang membolehkan adanya insentif, adanya pemberian atau uang tips yang wajar misalnya, tidak besar tapi juga tidak terlalu kecil ataupun kalaupun kecil juga selama itu sesuai dengan aturan maka insya Allah boleh. Dan tentu pengelola di suatu perumahan ataupun pihak yang berwenang dalam ini pemerintahan setempat dalam level RT ataupun kelurahan ketika mengizinkan hal itu terjadi maka insya Allah tidak masalah selama itu tidak mempengaruhi profesionalitas kita dalam melakukan pekerjaan. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Jadi boleh Ustaz ya, asal jangan sampai mempengaruhi pilih kasih Ustaz ya. Dan itu atas izin dari pihak yang berwenang. Nah, Ustaz, baik itu perusahaan ataupun instansi ataupun kalau dari contoh tadi adalah dari pengelola setempat ya. Developer mungkin ya. Iya. Developer ataupun RT ya. Baik Ustaz. Jadi jangan sampai ketika diberi upah justru rumahnya yang memberi upah aja yang diprioritaskan dijaga Ustaz. Betul. Ya? Nah, baik ya. Semoga ini bisa difahami untuk saudara Iria Arya di Jawa Barat. Kita akan sapa penelpon pertama kita Ustaz dari Jakarta Timur. Ada Ibu Rahma sudah tersambung bersama kami Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Rahma pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tanya Ustaz. Monggo. Ustaz, saya kan punya kos-kosan gitu. Ya. Itu yang kos itu kerjanya di bank konvensional Ustaz. Baik Ibu. Udah, ya itu aja dulu. Baik, Ibu. Bagaimana hukumnya gitu ya menerima orang yang bekerja di Syukran. konvensional. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Ira ya. Semoga Ibu Rahma Ustaz. Ibu Rahma. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip boleh mengontrakkan kos-kosan atau rumah kepada orang yang bekerja di lembaga manapun. Kenapa? Karena uang yang akan digunakan untuk membayar kontrakan atau kos-kosan itu secara fisik itu halal. Masalah dia mendapatkannya dari pekerjaan yang haram, ada riba atau yang lainnya, itu tanggung jawab dia dengan lembaga yang mempekerjakan dia. Sedangkan setelah mendapatkan uang, kemudian digunakan untuk belanja di tempat kita atau menyewa, membeli barang dari kita, maka itu semuanya halal. Sebagaimana dahulu Nabi SAW bertransaksi dengan orang Yahudi, bertransaksi dengan orang Nasrani, tanpa peduli, tanpa pilih kasih, dan tanpa bertanya dari mana mereka mendapatkan uang tersebut atau barang tersebut. Padahal semua orang tahu orang Yahudi itu berjual beli khamr, berjual beli babi, prostitusi. Itu mereka lakukan dan itu semua orang tahu. Namun Nabi SAW tidak pernah bertanya. Dalam kaidah disampaikan, tarkul istifsal fi madhanil ihtimal yunazzal manzilatal umumi fil maqal. Ketika Nabi SAW tidak bertanya lebih lanjut tentang asal usul uang atau barang yang diperdagangkan oleh orang Yahudi atau orang kafir tersebut, namun Nabi serta-merta langsung bertransaksi dengan mereka tanpa terlebih dahulu bertanya. Ini menggambarkan seakan-akan Nabi SAW bersabda, ya sekali lagi seakan-akan itu semakna dengan kalau Nabi SAW bersabda boleh kalian bertransaksi dengan orang Yahudi walaupun harta yang mereka dapat itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Itu kenapa? Karena tanggung jawab harta itu adalah melekat pada mereka sedangkan kita tidak, selama barang atau harta yang ditransaksikan dengan kita itu secara fisiknya halal. Tapi kalau orang Yahudi walaupun dapat harta itu, dapat babi itu dengan cara yang halal, misalnya kan berburu, warisan, tapi itu keharamannya karena fisik barangnya, maka kita tidak boleh menerima hibah, pemberian, sedekah, apalagi membelinya dari orang tersebut.
Sehingga kesimpulannya boleh ibu menyewakan rumah tersebut atau kos-kosan kepada mereka. Adapun dosa riba itu tanggung jawab mereka yang bekerja di lembaga, bukan tanggung jawab ibu. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Berarti ini sama seperti orang berjual beli secara umum, Ustaz ya. Kita tidak perlu menanyakan ini hartanya dapat dari mana. Betul. Kalau sampai pekerjaannya bertanya pasti terjadi kekacauan yang luar biasa. Ketersinggungan dan bahkan mungkin carok ya. Orang ditanya, Mas dapat uangnya dari mana? Bukan gitu. urusan Anda seperti itu. Iya. Baik. Jadi halal Ustaz ya. Bisnis Betul. kos-kosnya tetap halal. Tapi barakallahu fiik, semoga bermanfaat untuk Ibu Rahma di Jakarta Timur. Kita kembali tersambung Ustaz bersama penelpon kedua kita dari Tangerang Selatan. Kali ini ada Ibu Erna. Ya, Fatwa Ibu TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mewakili Bu Erna, suaminya ini. Baik, mohon maaf. Dengan Bapak Silakan. siapa Pak? Ya, nggak apa-apa. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Udan di Pak Udan. daerah Pamulang, Silakan Pak Udan. Selatan, Banten. Baik. Silakan, Pak Udan. Silakan Ya. Pak, pertanyaannya. Ustad, Afwan Ustad, Ya. profesi Ana ini pengajar di sekolah umum, Baik. Ustad, di mana tidak ada pemisahan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya. Ya pastilah yang namanya terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ya, karena dalam satu ruangan yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah penghasilan yang saya dapatkan sebagai pengajar itu halal atau haram Baik. atau syubhat, Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya kepada saya sebagai penanya, Ustaz. Baik. Syukran jazakallahu khairan sebelumnya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Pak Udan. Pak Udan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Udan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai seorang guru, Bapak diberi kewenangan yang luar biasa oleh lembaga untuk mengatur, mendidik, membentuk karakter dan intelektualitas siswa. Ya. Bapak bebas mengajarkan, mengatur ruang kelas, misalnya dikondisikan bagaimana agar putri berada di barisan belakang, putra berada di barisan depan, atau putri berada di sebelah bagian kiri ruang kelas, putra di sebelah kanan semua, sehingga tidak terjadi percampuran. Artinya dengan cara semacam itu, Bapak meminimize permasalahan atau kendala yang ada di lembaga Bapak. Yang kedua, dengan Bapak yang merasa sadar ya, menyadari tentang masalah yang ada di lembaga tersebut, tentu Bapak punya peran untuk berkontribusi menghilangkan atau minimal mengurangi berbagai kerusakan yang ada. Kita tidak boleh mudah menyerah dalam medan perang. Ya, dalam tanda kutip, ini adalah sebuah perang peradaban, ini adalah perang kebiasaan budaya, perang moralitas. Bapak harus optimis bisa memenangkan pengaruh dengan mewarnai, mengedukasi, dan memberi keteladanan. Karena dengan atau tanpa Bapak, sekolah itu akan terus berjalan. Sekolah itu akan eksis dan akan menerima laki dan perempuan, siswa dan siswi. Nah, kalau orang-orang yang baik seperti Bapak itu mundur, tidak fight, tidak berusaha memberi warna, mempengaruhi dengan misalnya mempengaruhi bagian manajemen, lembaga pendidikannya atau yayasannya, maka siapa lagi yang akan bergerak? Kalau semua orang menghindari lembaga-lembaga pendidikan semacam itu, maka mereka justru akan semakin jauh. Tidak ada yang mewarnanya. Karena usahalah, buktikan dedikasi Bapak kepada kebenaran dengan cara mengedukasi siswa-siswi Anda, lembaga pendidikan Anda, dan memberikan keteladanan ketika ada siswi ataupun guru lain atau staf putri yang ingin berjabatan, tunjukkan bahwa Bapak tidak berjabatan tangan, tunjukkan Bapak menjaga pandangan, tunjukkan Bapak menjaga pergaulan, sehingga ini menjadi satu arus baru yang akan terus menggelinding dan bagikan bola salju ya, terus menggelinding dan menjadi besar, sehingga suatu saat lembaga tersebut akan berhasil Bapak warnai. Minimal, kalaupun tidak bisa Bapak rubah, minimal Bapak mengurangi kerusakan yang ada di dalam, dan Bapak memiliki akses untuk mendakwai, mendidik generasi penerus bangsa kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, bagaimana jika ini terjadi di sekolah yang umum, misalnya bukan murni sekolah Islam, ada non-Muslim dan sebagainya? Tidak menghalangi kita untuk menyampaikan menjalankan peran, menyampaikan aspirasi, apalagi ini negara demokrasi ya, bebas.
kita bisa menyuarakan dengan bahasa yang lebih tepat di setiap forum dan setiap tempat ya, sehingga lebih bisa diterima. Minimal mahasiswa ataupun siswi Siswanya. muslim dan muslimah itu mereka sadar tentang potensi tersebut ya, sehingga saya yakin masalah pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan perhubungan di luar pernikahan itu, saya yakin semua orang sepakat bahwa itu bahaya ya. Menjaga kehormatan itu juga semua orang sepakat. Hanya saja bagaimana kita mengemasnya dengan baik agar lebih bisa diterima di masyarakat. Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Barakallah. Jadi ada ikhtiar terlebih dahulu Ustaz ya. Harus ada Dari usaha. Pak Betul. Udan, semoga Allah mudahkan ikhtiar Anda. Siapa tahu ini juga menjadi inspirasi bagi kelas-kelas Bagi yang yang lainnya lain, untuk betul. memisah antara laki-laki dan juga perempuan. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon ketiga kita kali ini dari kawasan Tangerang. Ada Bapak hamba Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau nanya tentang zakat ma Ustaz. Ya. Zakat ma kan salah satu syaratnya adalah mencapai haul 1 tahun ya. Ya. Kemudian untuk saya mau tanyakan mungkin nominanya Ustaz. Apakah nomina di awal ketika mencapai nisab atau di akhir ketika Jatuh haul tempo. 1 tahun? Kalau Ya. akhir tahun apa itu dihitung udah setahun gitu? Kalau yang Ya. kado akhirnya gitu kan. Baik. Ustaz, itu aja Ustaz. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam Islam, zakat wajib itu ada 2 kriterianya. Yang pertama adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati, yaitu yang dikenal dengan nisab. Nisabnya itu senilai 595 gram perak atau senilai 80 gram emas. Manapun nilai minimal yang tercapai maka berarti telah mencapai nisab. Dan uang tersebut yang mencapai satu nisab tersebut terus terjaga, tidak pernah susut dari batas minimal nisab selama 1 tahun. Boleh bertambah, tetapi ketika susut sedikit pun walau 1 rupiah dari batas minimal nisab, maka perhitungan tahun itu diulang sejak kembali genap 1 nisab. Saya contohkan di bulan Muharram 1 nisab itu 80 gram emas tercapai. Di bulan Rabiul Awal susut hanya tinggal 70 gram emas. Kemudian di bulan selanjutnya di bulan Sya'ban kembali memenuhi 1 nisab lagi 80 gram emas. Maka haulnya dihitung ulang sejak kembali terpenuhi 1 nisab. Jadi bukan hanya di akhir tahunnya saja, tapi sejak pertama kali memiliki harta minimal atau harta nisab, kemudian selama 1 tahun tidak pernah susut darinya, maka di akhir tahun wajib membayar zakat 2,5%. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak hamba Allah di Tangerang ya. Berikutnya kita tersambung bersama saya panggilnya adik aja ya, adik Fatoni di Jember. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Baik, Silakan, silakan Dek. pertanyaannya. ya. Kalau misalnya seorang berdagang itu Ustaz, terus barang dagangannya itu dia dapatkan dengan cara mencuri. Terus ada Gimana seorang bisa diulang? Tolong diulang, Adek. Coba diulang, Dek Fatoni. Ada Pelan-pelan. orang berdagang, lalu Ya, kalau seorang berdagang, lalu barang dagangannya tersebut ia dapat dengan cara mencuri. Ya. Oh, baik. Kemudian ada satu pembeli yang membeli barang dagangannya tersebut. Nah, itu kan sama-sama berdosa. Itu pembelinya tahu nggak kalau yang jual ini adalah pencuri? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik. Terus pertanyaannya? Kalau misalnya yang menggantikan itu hanya penjualnya, apakah sebagai pembeli itu juga berdosa? Baik. Baik. Sudah cukup Adek ya. Baik, itu ya pertanyaannya. Makasih. Terima kasih. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Adik Fatoni ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada adik, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau ada orang mencuri kemudian menjual, ini bukan berdagang namanya. Itu namanya mencuri ya. Kemudian kalau yang membeli itu tahu itu barang curian tetap dibeli, maka namanya penadah. Dan keduanya berdosa.
penadahnya wajib mengembalikan dan pencurinya wajib mengembalikan barang tersebut kepada korban pencuriannya. Tapi kalau yang tahu itu hanya penjualnya saja, pencurinya saja, sedangkan pembelinya tidak tahu menahu, maka secara hukum syariat si pencuri yang berdosa ya, yang menjual itu yang berdosa. Sedangkan yang membeli karena dia tidak tahu menahu, maka dia tidak berdosa. Namun kalau suatu saat tahu bahwa barang yang dia beli itu adalah hasil curian, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya kalau dia tahu. Ya, kalau tidak tahu maka dia wajib minta kepada penjual agar pembeliannya dibatalkan, uangnya ditarik kembali dan barangnya dikembalikan kepada penjualnya yang ternyata adalah seorang pencuri tersebut. Ya. Tapi kalau ternyata tahu pemiliknya, maka si pembeli berkewajiban mengembalikannya kepada pemilik. Memberitahu kepada pemilik bahwa barang yang dicuri dari kamu itu ternyata dijual kepada saya, silahkan diambil kembali barangnya. Sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada penjual yang notabene adalah pencuri itu, boleh dia tarik ulang ya, dia minta ditarik kembali. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, bolehkah ketika kita sebagai pembeli tidak mengetahui bahwa ini barang curian dan kita ya tidak mau tahu karena kita sudah melakukan transaksi secara halal kepada orang yang mencuri? Ya memang itu idealnya secara hukum asal ketika orang bertransaksi asalnya itulah barang milik dia. Kecuali kalau ada kecurigaan ya, ada indikasi-indikasi mencerminkan itulah pencurian, hasil curian. Misalnya motor tidak ada surat-suratnya, tidak ada dokumennya. Handphone tidak ada dashbooknya Ustaz. Ya, ini mencurigakan ya. Maka perlu waspada. Walaupun secara hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi harus waspada karena nanti kalau ternyata terbukti pencurian, dia berkewajiban untuk mengembalikan. Kalau tidak, maka dia akan secara hukum positif pun bisa terkena hukum ya, yaitu sebagai penadah. Dengan delik sebagai penadah barang curian, maka dia pun juga ikut bermasalah secara hukum positif. Allah. Nah, Ustaz. Jadi harus lebih berhati-hati Ustaz ya. Ya. Baiknya memang jual beli dengan orang yang sudah terpercaya atau di toko yang sudah trusted Ustaz. Betul. Baik. Semoga bermanfaat ya untuk adik Fatoni di Jember. Tapi kita sudah kembali tersambung Ustaz dengan penelpon kelima kita dari Bapak Budi di Surabaya. Baik. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Budi? Nampaknya baru minum kopi nih Pak Budi. Semangat sekali nih. Sekali Ustaz. Ya, di Surabaya lagi mendung nih Ustaz. Iya, makanya sambil ngopi enak ini Pak, anget ini. Di Jember malah hujan ini Pak. Mau nanya, Ustaz. Iya, silakan Pak. Di salah satu instansi itu kan gaji karyawan itu kan ditransfer ke istri masing-masing karyawan Iya, Ustaz. betul. Apa ini menandakan bahwa gaji itu sudah pindah hak milik Ustaz? Nah, ini kalau misalnya suami terus butuh duit terus istrinya nggak istilahnya nggak ngasih gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ini curhat atau bertanya Pak? Oh enggak. Tanya sambil curhat nih Ustaz. Baik, ya. Baik Pak. Tapi yang bekerja suaminya ya Pak ya? Iya, siap Pak, siap. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Ye. Itu saja Pak pertanyaannya. Saya kira itu aja Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik. Mas Nizar, ini memang banyak kasus seperti ini. Kok saya baru tahu Ustaz ya, ada yang bekerja suaminya tapi yang terima rekening di istrinya. sebagian instansi di perusahaan, sebagian perusahaan seperti itu, ditransfernya ke rekening istri. Kenapa? Konon untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari kenakalan suami. Karena kadang suami bekerja bukannya digunakan untuk mencukupi anaknya, tapi digunakan untuk judi, digunakan untuk hal-hal yang foya-foya dia sendiri, bahkan untuk bermain wanita lain yang akhirnya anak istrinya terlantar. Maka ada etiket dari perusahaan atau dari instansi ditransfer kepada istrinya. Dengan harapan apa? Hasil penghasilan si suami, si laki-laki itu betul-betul akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Karena perusahaan atau instansi berkepentingan karyawannya ini secara psikologi, kebutuhan atau fisik itu terpenuhi. Nah, kalau dia punya beban dalam rumah tangganya, maka akan berdampak pada kinerja. Nah, maka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ditransfer kepada istrinya dengan harapan suami istri ini terjadi hubungan yang baik, Tahu komunikasi, gajinya, tahu gajinya, kemudian di-manage bersama-sama seperti itu. Tapi status kepemilikan gaji tetap milik suami. Kalau istrinya nggak mau ngasih Ustaz gimana Ustaz? Nah, inilah kegagalan suami dalam mendidik istri. Masya Allah. Kegagalan suami dalam berkomunikasi ya. Jadi seharusnya diserahkan lewat istri atau lewat suami itu
tidak mempengaruhi status kepemilikan. Dan suami seharusnya memang harus transparan ya, idealnya transparan kepada suami. Istri yang punya penghasilan dan sebagian penghasilan itu digunakan untuk menafkahi istri, sebagian untuk investasi atau untuk tabungan masa tua, harusnya ada keterbukaan. Suami istri itu seperti itu. Tidak perlu takut kalau menyampaikan penghasilan saya sekian kemudian nanti akan dimiliki oleh istri. Sebagaimana istri juga tidak boleh rakus. Harus tahu diri. Agar rumah tangga itu betul-betul harmonis, tidak ada praktek-praktek eksploitasi. Suami mengeksploitasi istri, semua dilayani, semua minta dari urusan ranjang sampai urusan semuanya. Tapi ternyata dia pelit. Sebaliknya pun demikian, istri juga tidak sepatutnya mengeksploitasi suami. Sehingga suami bagaikan gelandangan di rumah tersebut, tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya, yang penting duitnya sudah dipegang dia, diatur semuanya. Suami mau beli semangkok bakso saja harus minta izin kepada istrinya. Tentu ini tidak menggambarkan rumah tangga yang harmonis ya. Allah. Nah, Ustaz, saya pernah dengar kalau sebaiknya seorang istri itu justru tidak harus tahu gaji suami. Ini apakah bertentangan dengan prinsip Islam, Ustaz? Gaji diberikan kepada... Tidak ada prinsip Islam dalam hal ini. Tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang mengharuskan. Tapi idealnya ada keterbukaan. Karena tentu suami punya kewajiban untuk menafkahi istri yang layak. Kata layak itu diukur dari kemampuan suami, diukur dari kemampuan kelayakan istri ya secara umum gitu. Nah, dari mana kalau istri itu menuntut sesuatu yang layak kalau dia tidak tahu suaminya dapat berapa? Suaminya dapat berapa gitu. Dia kira ini sudah terlalu mahal, ternyata terlalu murah bagi tidak layak bagi suami. Atau sebaliknya dia kira masih terlalu murah padahal ternyata sudah terlalu berat bagi suami kayak gitu. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini semoga tidak menjadikan para istri yang mendapatkan hak atau akses gaji suami semena-mena justru, Ustaz ya. Baik. Apalagi sampai tadi ini miris juga Pak Budi ya. Ada kasus suaminya mau minta apa-apa sampai dilarang sama istrinya. Insyaallah. Semoga bermanfaat untuk Pak Budi di Surabaya. Ustaz, kita tersambung kembali. Tadi Adik Fatoni sebenarnya belum selesai nih ya. Ini ada tersambung kembali bersama kami di Fatwa TV. Assalamualaikum Adik Fatoni, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang belum jelas tadi Adik Fatoni atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain. Ya, silakan Adik Fatoni. Ya, kemarin itu kan kakak saya bekerja, Ustaz. Kan teman kakak saya ini mau meminjam buku milik kakak saya kepada saya. Karena kakak saya sedang bekerja jauh, Ustaz. Nah, pertanyaannya? Saya kasih pinjam bukunya kepada temannya kakak. Terus temannya kakak tersebut lupa untuk mengembalikannya kepada saya. Saya berniat untuk mengembalikan dengan cara membeli kembali buku tersebut, Ustaz. Nah, apakah sebagai saya yang telah membeli dan menggantikan buku kakak itu berdosa? Karena saya tidak tahu dia itu lupa mengembalikannya kepada saya. Itu bukunya karena hilang atau sebab yang lain, saya tidak tahu. Sudah pernah ditanya Adik Fatoni ke teman kakak bukunya, udah pernah ditagih belum? Pernah. Terus jawabannya gimana? Jawabannya sih iya, mau dikembalikan. Tapi sampai sekarang nggak dikembalikan? Enggak. Oke, Ya. baik ya. Baik. Itu saja? Iya. Baik, Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Adik Fatoni ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Adik Fatoni, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Idealnya Mas Nizar dalam kasus semacam ini minta izin sebelum meminjamkan barang yang bukan milik kita. Baik itu milik saudara kita, orang tua kita, atau milik orang lain ya. Kenapa? Karena itu hak kepemilikan. Kita tidak boleh, walaupun itu saudara, tidak boleh semena-mena menjualnya atau semena-mena meminjamkannya kepada orang yang bisa jadi kalau kita minta izin tidak diizinkan. Karena kakak kita mungkin bisa jadi sudah tahu bahwa ini kalau dipinjamkan tidak akan kembali. Karena udah kebiasaan seperti itu ya. Maka harusnya kita minta izin dulu baru kita pinjamkan. Di zaman sekarang begitu mudah, bisa dengan WA, bisa dengan telepon ya, bisa dengan fasilitas yang lain. Sehingga harusnya minta izin. Namun tadi sudah disampaikan sudah diganti oleh Adik Fatoni, maka insya Allah selesai masalahnya. Tinggal nanti jangan diulang lagi di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Baik. Ini termasuk gosip, Ustaz, meminjam tanpa izin? Ya, ini termasuk tasarruf anil ghair ya. Kita bertindak atas nama orang lain tanpa seizin. Dan itu secara hukum harusnya tidak boleh. Nah, Ustaz.
Baik, apalagi sampai merugikan Ustaz. Betul. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk adik Fatoni di Jember tadi ya. Berikutnya ada Pak Rizal dari Singkawang, jadi penelpon ke-6 kita sore hari ini. Pak Rizal, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Silakan Rizal. Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Afik barak. Barakallah. Ini Ustaz, Ya. mau menanyakan tentang infak. Ada satu masjid Mm-mm. direnovasi. Mm-mm. Maka muslimin itu meninfakkan sebagian hartanya untuk Ya. pembangunan masjid. Apakah boleh digunakan untuk pos-pos lain? Misalnya begini Ustaz, biasanya dalam pekanan itu ada pengumuman untuk petugas Jumat, untuk biaya kebersihan, untuk konsumsi, dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khairan. Tapi, Assalamualaikum sebentar, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, halo. Nah. Iya, ini amanah dari orang yang akan memberikan sedekahnya untuk pembangunan masjid, seperti itu? Betul, karena itu kan masjid lagi direnovasi. Baik. Jadi niat para muslimin itu kan ingin infak supaya untuk pembangunan ya, tapi sama panitia masjidnya dialokasikan untuk hal lainnya. itu pos, misalnya petugas Jumat, untuk biaya kebersihan, biasanya untuk konsumsi dibelikan air mineral gitu. Baik, itu apakah diperbolehkan seperti itu Pak ya? Gitu, benar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Rizal di Singkawang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya takmir masjid dalam hal ini jeli dan juga cermat ya, amanah. Untuk operasional itu biasanya sudah tercover biasanya dari uang kencerengan, uang kotakan yang disediakan di masjid. Biasanya untuk kebutuhan listrik, air dan seterusnya itu sudah tercover itu. Namun kadang karena tata kelola yang kurang baik, akhirnya semua uang itu dijadikan satu pos dan digunakan untuk berbagai macam pos. Tentu ini tidak tepat ya. Ketika kita membuka donasi dan donatur itu ternyata berdonasi untuk pembangunan, maka idealnya semaksimal mungkin digunakan untuk pembangunan. Tapi ketika kita membuka kotak donasi umum seperti yang terdapat di berbagai masjid, ada kotak infak yang setiap saat orang bisa berinfak di sana. Atau ketika hari Jumat di sebagian masjid, walaupun itu cara yang kurang tepat ya, beredar kotak yang berjalan itu, walaupun pengedaran kotak di saat khutbah ini juga tidak benar secara aturan syariat, tapi intinya dana yang terkumpul itu seharusnya karena tidak ada pengkhususan seharusnya bisa fleksibel ya digunakan untuk berbagai macam aktivitas kegiatan masjid, termasuk untuk membiayai tadi listrik, insentif tenaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah menerima dana amanah dari donatur untuk renovasi pembangunan, maka idealnya dana itu seutuhnya kita gunakan untuk renovasi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jadi harus tepat guna Ustaz ya, sesuai dengan Betul. amanahnya Ustaz ya. Sesuai dengan amanah. Baik ya. Dan kadang memang panitia itu memberikan beberapa takmir atau mungkin panitia donasi itu ini untuk dana riba, ini untuk dana Ya, pembangunan, ini betul. untuk Harusnya lebih baiknya pos-pos jelas itu gitu Ustaz ya. Jelas, betul. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Rizal di Singkawang tadi ya. Baik Ustaz, sambil menunggu penelpon berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan di jalur website. Dari saudara Ade Fitria Ustadz di Kabupaten Tangerang. Ustadz bismillah, izin bertanya, tetangga kita ini beternak lele di lahan rumah yang disita oleh bank. Jadi rumahnya kosong Ustadz. Dan jika panen tiba maka hasilnya dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar. Nah qadarullah, suami saya diberi dan dibawa pulang. Nah apa yang harus saya lakukan? Membuang atau memberikannya kepada orang lain atau ada solusi lainnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada saudara Aditya ya. Ade Fitria Ustaz. Adi Fitria. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada saudara Adi Fitria atas kebersamaannya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ideal memang kalau seorang muslim itu tidak boleh menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya. Namun ketika itu sudah terjadi sehingga dia bikin kolam di lahan tersebut padahal itu lahan sudah disita oleh bank. Kemudian dia tanam ataupun dia tabur benih ikan di situ. Kemudian dia panen tanpa seizin dari siapapun dari situ. Maka ini adalah perbuatan dosa. Ya. Namun tentu benih tersebut, pakan yang kemudian menyebabkan ikannya menjadi besar itu tetap halal untuk dia. Walaupun dia dosa ketika memanfaatkan lahan tersebut tanpa izin. Nah,
ketika pengelola atau yang tadi ya menggunakan tanpa izin itu membagi-bagi hasil panen ikannya kepada masyarakat setempat, maka hasil panen itu tetap halal bagi mereka karena mereka tidak terlibat sama sekali ya dalam pemanfaatan tanpa izin tersebut, sehingga mereka diberi maka halal. Namun kalau kemudian hari pihak pemilik lahan baik itu bank atau yang lainnya komplain kemudian minta ganti rugi, maka yang bertanggung jawab adalah yang mengelola tadi, yang mengelola tanpa seizin tersebut, walaupun biasanya tidak akan dituntut oleh siapapun seperti itu ya, apalagi yang ini sudah disita oleh bank. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Tapi ibu ini mengetahui Ustaz, jika si pemberi ini memanfaatkan tempat yang terlarang, Iya, Ustaz. itu tanggung jawab dia sendiri. Karena Jadi apa? kita boleh tetap menerima, Ustaz. Tetap boleh nerima. Seperti tadi orang Yahudi yang jual beli babi, kita bisa jadi tahu. Tapi ketika menggunakan uang hasil jual beli itu untuk belanja di toko kita, di warung kita, maka halal semuanya. Nah, Ustaz. Baik, di luar tanggung jawab kita, Ustaz ya. Iya, betul. Tapi semoga bermanfaat untuk saudara Ade Fitriah di Kabupaten Tangerang, Banten. Kita kembali tersambung bersama penelpon ke-6 kita, ada Ibu Rosmi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, ahlan silakan wasahlan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmi. Ingin bertanya Ustaz. Ya. Saya ini kan seorang pedagang. Ya. Jadi setiap tahun saya keluarkan zakat perdagangan saya 2,5%. Ya. Ya. Jadi andai kata saya terlambat, umpamanya biasanya saya membayar di bulan Masehi. Ya. Jadi saya dengar di TV itu hitungannya di bulan Hijriah. Betul. Jadi ya seandainya saya terlambat, berdosakah saya terlambat sekian hari umpamanya karena biasanya saya bulan Masehi, sekarang bulan Hijriah perkiraannya. Jadi berdosakah saya keterlambatan saya tersebut, Ustaz? Baik, Ibu. Iya, baik. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Rosmi ini ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Itu karena ketidaktahuan dan insya Allah Allah mengampuninya. Allah maafkannya karena tidak ada niat buruk dari ibu dan juga karena ketidaktahuan. Dan setelah ibu tahu, maka ke depan ibu mengeluarkan zakatnya menggunakan hitungan bulan Hijriah. Karena memang ada selisih hari. Setiap tahun ada selisih 5 hari. Kalau itu 10 tahun maka selisihnya bisa secara akumulasi menjadi 50 hari. Karenanya sejak ibu tahu maka berubahlah dalam penghitungan haulnya. Setiap jatuh haul itu dihitung dengan Hijriah bukan dengan Masehi. Sehingga kalau sudah menetapkan tanggal 1 Rabiul Awal, maka sepanjang tahun selanjutnya di 1 Rabiul Awal itu berarti telah jatuh tempo, maka keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya. Walaupun akhirnya konsekuensinya tanggal Masehinya akan berubah-ubah, ya itu tidak masalah karena memang acuan kita adalah Hijriah bukan Masehi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmi di Riau tadi ya. Kita akan sapa berikutnya Ustaz, penanya di jalur website dari Saudara Nurudin di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz, saya karyawan di BUMN dan setahun ini kami satu bagian ini mendapatkan banyak barang di luar fasilitas wajib yang dibeli dengan anggaran bagian. Seperti contohnya ada jam tangan, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Ini pun atas persetujuan dari bagian manajer. Tidak ada pemalsuan dokumen Ustadz. Nah, yang saya pahami barang-barang ini tidak bisa dimiliki pribadi karena dibeli menggunakan uang perusahaan. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengembalikan barang-barang ini dengan cara membeli makanan, minuman dengan nilai yang sama dengan barang-barang yang diberikan tadi dan saya taruh di kulkas kantor Ustadz? Ya, dari saudara? Saudara Nurudin di Kalimantan Timur. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Nurudin atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila Anda sudah mengetahui bahwa secara regulasi itu tidak dibenarkan ya, berarti itu adalah penyalahgunaan kewenangan atau wewenang dari salah satu pejabat
dan direstui oleh pimpinannya, tentu ini adalah satu kong kali kong yang tidak legal dan itu haram hukumnya. Maka apa yang Anda lakukan yaitu dengan mengembalikan nominalnya senilai barang yang Anda dapat itu untuk keperluan kantor, misalnya digunakan untuk pembelian hal-hal yang tidak dibelikan, misalnya tong sampah yang rusak Anda gantikan, atau misalnya ada anggaran-anggaran yang tidak didanai oleh kantor, tidak ada posnya, namun membutuhkan anggaran, maka Anda keluarkan dari dana tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Termasuk ketika memang untuk di kantor itu ada fasilitas yang memang kadang kurang memadai. Ya, kadang kurang memadai, misalnya untuk jamuan tamu yang datang tidak ada fasilitas yang memadai, kemudian Anda membelikannya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk penanya kita di jalur website, ada Bapak Nuruddin. Berikutnya Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon ke-7 kita, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Itu yang pertama, ada yang menawarkan kepada Ana untuk membeli pisang hasil kebunnya satu tandan dengan kondisinya pisangnya masih di pohon dan akan matang sekitar 1 bulan lagi. Ana tidak melihat langsung keadaan barang tersebut yang ditawarkan. Apakah diperbolehkan transaksi seperti itu? Termasuk foto dan sebagainya tidak ada Ibu ya? Oh iya, kalau cuma foto ya dikirimin. Oh, foto diberikan. Berarti sudah tahu barangnya Ibu ya? Iya. Baik. Pisang satu tandan ya. Terus yang kedua Ustadz, bagaimana hukumnya kita menerima orderan? Ini kan sebuah perusahaan kue gitu, yang rumahan. Itu menerima orderan di akhir tahun. Kita kan tahu sama tahu kalau akhir tahun itu pasti hanya ada 2, Natal dan Tahun Baru. Itu umatnya umat Nasrani, dan para pegawai kita itu menerima setiap orderan yang masuk. Ya. Terus apakah kita boleh melakukannya Ustadz? Karena kita juga nggak tahu ya mana aja ini yang bagian orang Natal atau gimana gitu Ustadz. Ya. Baik, berarti Ibu. pemesan tidak menyampaikan Ibu ya, kalau ini untuk acara A dan B, hanya pesan untuk acara akhir tahun, seperti itu? Iya, kan pegawainya terima gitu, untuk tanggal sekian. Baik, Ibu. Jadi diterima gitu. Baik Ibu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, orang menjual satu tandan pisang yang belum siap dipanen, alias masih 1 bulan lagi, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Selama pisang tersebut atau buah-buahan apapun atau biji-bijian apapun belum siap dipanen, alias belum menua, ya belum ada tanda-tanda tua. Kalau mangga belum ada tanda-tanda menguning misalnya, padi belum ada tanda menguning, namun betul-betul masih hijau, maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, Nabi dengan tegas melarang jual beli buah-buahan qabla salahiha. Nah, al-bai' wal mubta'. Nabi melarang kita menjual buah-buahan sebelum tua. Nabi melarang penjual menjual dan melarang pembeli untuk membeli. Dua-duanya terlarang. Ya. Apalagi kalau ternyata sekedar gambar atau foto yang bisa jadi itu tidak begitu identik dengan kondisi pisang di saat dipetik ya. Apalagi itu masih muda dan kemudian nanti ketika toh biasa jadi sebagainya sudah dimakan oleh codot atau kelelawar ya, sehingga sebagainya rusak. Tentu ini disebut gharar dalam Islam. Maka ini tidak dibenarkan ya, kecuali pisang yang sudah tua siap dipetik sehingga bisa segera diperam dan segera matang. Tapi ketika pisangnya belum layak dipetik sudah dijual, maka ini terlarang atau yang disebut dengan sistem ijon. Yang kedua, transaksi ketika di akhir tahun ya, ketika jual beli kue atau yang sejenis, selama kita tidak tahu dan pembeli tidak memberitahukan, maka sah-sah saja kita menjual barang tersebut walaupun akhirnya digunakan, maka itu tanggung jawab pembeli. Ya, itu tanggung jawab pembeli. Apalagi itu bukan kue-kue yang spesifik untuk acara perayaan ya, hanya sekedar halnya di hari Idul Fitri, kaum muslimin berbelanja kue macam-macam
masakan macam-macam untuk makanan keluarga dan berpestaria di rumahnya untuk menjamu tamu, maka itu halal-halal saja karena itu tidak digunakan untuk perayaan, ya, tidak digunakan untuk perayaan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, kecuali mungkin ketika pembeli itu minta di ada atasnya ada ucapan, jelas, kemudian Ustaz, ada mungkin bisa dibuatkan salib lilin misalnya gitu. Ini itu yang tidak dibenarkan. Tapi selama tidak ada macam-macam itu maka boleh. Nah, Ustaz, itu berarti sama seperti menerima pemesanan lumrah baik itu akhir tahun, awal tahun, pertengahan tahun seperti itu. Tidak ada bedanya, betul. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi di Pekanbaru atas jawaban Ustaz. Baru saja kita kembali sapa penelpon ke-8 kita dari Sumatera Barat, ada Ummu Ani. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Ani Ani. pertanyaannya. Gini Ustadz, Ya. ada seorang membeli rumah dengan kredit, kita katakan si Baik. A ya Ustadz. Ya. Dia waktu kredit memakai nama si B gitu. Ini kredit di mana Ibu? Mohon maaf, di bank. Iya. Baik, silakan lanjut. Nah, jadi pada setelah beberapa bulan dicicil, si B ini meninggal gitu Ustadz. Nah, kalau aturan di bank kan kalau si yang punya nama ini meninggal kan langsung lunas gitu. Ya. Nah, terus gimana hukum rumah kepemilikannya ini Ustadz? Sedangkan yang Baik. punya sebenarnya kan si A. Ya. Terus kebetulan si B ini punya hutang gitu Ustadz. Jadi ahli warisnya minta tolong bayarkan hutangnya dengan cicilan rumah itu seharusnya kan belum lunas gitu. Ini Ya. untungan untuk si A. Terus anak si B ini juga sedang kuliah gitu. Tolong saya kuliahnya sampai selesai. Itu gimana tuh Ustadz? Baik. Ada perjanjian baru berarti Bu ya, yang tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ahli waris ini sebelumnya nggak tahu kalau dia memakai nama si B gitu Ustadz. Baik, Baik, Ibu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau faktanya bahwa si A, keluarga si B tadi tidak tahu menahu ya, berarti ini ada pencatatan nama yang tidak dibenarkan secara aturan syariat. Ya. Namun secara logika nampaknya tidak mungkin kalau si B tidak mengetahui. Walaupun keluarganya bisa jadi tidak tahu, tapi si B kemungkinan besar tahu, apalagi itu di lembaga keuangannya. Berarti si B akan tanda tangan, dialah yang akan menyetujui akadnya, walaupun sebetulnya rumah itu akan jadi miliknya si A. Ya, tapi baiklah, selama si B itu tahu bahwa dialah yang akan tanda tangan transaksi, dia yang akan atas nama dialah akad itu disetujui, maka secara hukum si B kalau itu ada ribanya berarti si B telah bertanggung jawab ya, ikut menanggung dosa ribanya. Walaupun kemudian oleh pihak asuransi dilunasi karena memang ada utang piutang di bank itu dijaminkan diasuransikan, maka memang betul-betul lunas ya, itu sudah dianggap lunas. Tidak ada kewajiban kepada si B atau ahli warisnya untuk membayar sisa cicilan. Adapun si A, pihak yang sebetulnya dialah yang pembeli sebenarnya, maka dia otomatis lunas karena akad di atas sejatinya itu adalah akad utang piutang ya, atau yang disebut dengan wakalah. Si B adalah wakil dari si A untuk membelikan, atau kalaupun tidak dianggap sebagai wakalah maka itu disebut dengan hamalah. Maka ini secara hukum menjadikan si A dan si B karena sudah dianggap gugur lunas, maka si A dan si B bebas dari tanggungan hutang. Namun kalau kemudian dari pihak ahli waris meminta kepada si A kompensasi berupa utang-utang si B dibayarkan, kemudian biaya pendidikan putranya yang belum lulus ditanggung oleh si A sebagai kompensasi atas bebasnya utang piutang si A di perbankan, maka ini justru terlarang. Ini adalah riba. Sehingga kedua belah pihak akhirnya jadi riba dan riba. Si A membeli dengan riba dan si B atau ahli waris si B si B akhirnya ahli warisnya meminta bunga. Namun ketahuilah, walaupun secara liar ini riba, tapi karena ternyata yang meminta itu bukan si B, yang minta adalah ahli warisnya, maka ini adalah akad baru. Anda yang meminta adalah si B,
dengan perjanjian di atas, kalau ternyata saya mati nanti kompensasinya utang saya dibayar, maka ini menjadi riba. Tapi karena yang meminta ini ahli waris, maka ini adalah akad baru, sehingga secara hukum ini adalah hibah dari si A alias halal, ya. Karena ini disepakati di luar akad setelah si A bebas dari tanggungan hutang, sehingga ini kompensasi atau disebut hibah atau hadiah atau pemberian dari si A kepada ahli waris si B. Ya, sehingga ahli waris itu boleh menerima kalau itu disepakati, namun tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau itu menjadi persyaratan antara si A dan si B, maka itu riba. Maka itu riba. Tapi kalau ini kasusnya tidak dipersyaratkan, ya, betul-betul itu kekeluargaan antara ahli waris si B dengan si A, maka ini insya Allah halal. Kalau itu sekali lagi disepakati antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, jika tidak disepakati, Ustaz, karena mungkin tidak mampu, mungkin ada keperluan lainnya, itu apakah juga berdosa, Ustaz? Tidak. Tidak ada kewajiban. Intinya kalau kemudian si A mengatakan saya tidak menyetujui segitu gedenya, saya ketujui sebagian saja, maka boleh-boleh saja. Jadi ada komunikasi keluarga lebih baik, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan, Ustaz, atas satu ilmu yang diberikan untuk kita semuanya di kesempatan sore hari dalam program Live Interaktif Bekal Muslim. Ya, pemirsa, jangan lewatkan, sesaat lagi masih akan hadir program Live Interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris yang akan disampaikan oleh Ustadz Nizar Sa'jabal LC MPDI. Jangan lupa Anda bisa saksikan program Live Interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi yang berkaitan dengan Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa Anda bisa akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, diantaranya ada YouTube @fatwa_tv_official, Facebook, Telegram, Instagram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini dari Studio Fatwa TV Jember harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.